kesempatan kali ini, saya Ardita Rizky Amalia sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Temanggung ingin menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 2.3 tentang coaching. Kali ini, saya Ardita Rizky Amalia berperilaku sebagai coaching dan rekan saya Maisekar Anggun sebagai guru kelas 5. Nah, di sini kami akan membahas tentang permasalahan pembelajaran yang ada di kelas 5, di kelasnya Bu Anggun. Ya, betul sekali. Nah, di sini kebetulan sekali Bu Dita, saya mempunyai permasalahan yang ada di kelas saya, terutama cara pembelajaran yang saya lakukan kepada murid-murid saya. Saya merasakan, ini pembelajaran sudah bagus nih, tapi ternyata murid-murid saya belum bersemangat atau pembelajarannya membosankan Bu Guru. Nah, saya juga harus pintar-pintar lagi nih mengotak-atik bagaimana caranya supaya anak itu aktif. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana proses coaching yang akan kita laksanakan? Mari saksikan coaching dari saya dan Bu Anggun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anggun. Bu Dita, waalaikumsalam. Tidak apa Bu? Ini yang lihat hasil karya siswa. Oh, udah pulang ini siswanya. Baru aja pulang. Berapa tadi pulangnya Bu? Sudah jam 10. Oh, sama, saya juga udah pulang. Ya. Kenapa Bu saya kok agak sedikit murung kayak kurang semangat gitu Bu Anggun? Tidak ada masalah. Iya Bu Dita, saya sedang ada sedikit masalah dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Wah, seperti itu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Kebetulan hari ini saya sedikit ada jam kosong setelah ini. Wah, saya senang sekali. Siapa tahu Bu Dita bisa menyelesaikan masalah saya ini. Oh ya, kalau begitu nanti bisa kita ngobrol-ngobrol Bu. Siapa tahu dengan ngobrol tadi Bu Anggun lebih lega dan masalahnya sedikit terselesaikan. Kalau begitu saya taruh buku di kantor dulu ya Bu. Nanti kita ketemu di kantor lagi. Nanti saya susul ya Bu Dita. Ya, boleh. Yuk, mari Bu Anggun. Yeay. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal menilai ini. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam, sini Bu Anggun. Silakan duduk Bu. Ya, baik Bu Dita. Bu Anggun, tadi saya sudah sedikit mendengar cerita Bu Anggun tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Makanya hari ini kita bertemu di sini. Oh Bu Anggun, saya mau tanya, kira-kira dari pertemuan kali ini harapan dan tujuan Bu Anggun apa Bu? Saya berharap melalui pertemuan kita ini saya mempunyai titik terang penyelesaian untuk masalah pembelajaran saya di kelas Bu. Kalau selain itu, mungkin ada harapan lain Bu dari pertemuan kita kali ini? Ya, tentu saja. Saya berharap Bu Dita bisa memberikan saya solusi bagaimana memperbaiki pembelajaran di kelas untuk masa depan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oh ya, semoga nanti ya Bu dengan pertemuan ini tujuan yang Ibu harapkan bisa tercapai dan kita berdua bisa saling sharing bagaimana membuat pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna pada anak. Bu Anggun, dari harapan dan tujuan tadi mungkin saya sudah sedikit tahu apa yang akan menjadi titik temu kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya mau tanya Bu Anggun, selama ini dalam pembelajaran di kelas, apa yang sudah Bu Anggun rasakan selama ini dari pembelajaran yang sudah Bu Anggun lakukan? Yang saya rasakan itu ya Bu Dita, anak-anak itu kurang bersemangat saat pembelajaran. Kemudian ketika saya memberikan tugas, anak-anak itu sering tidak mengumpulkan. Dan lebih parahnya lagi Ya, Bu Bu. Dita, anak-anak itu nilainya semakin menurun. Oh, jadi itu yang membuat Bu Anggun merasa tidak nyaman, kurang bersemangat dan juga murung tadi. Mungkin selain itu yang Bu Anggun rasakan apalagi Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Saya itu merasa sedih, merasa bingung.
apa langkah-langkah yang harus saya lakukan sehingga anak didik saya itu merasa semangat, merasa pembelajarannya itu menarik. Begitu, Bu Dita. Oh iya, memang terkadang kita sebagai guru bingung ya Bu untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Betul. Bu, coba sekarang saya mau tanya lagi Bu, pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas selama ini gambarannya bagaimana Bu? Supaya nanti saya bisa tahu, oh kira-kira Bu Anggun itu sudah melakukan seperti ini di kelas, seperti itu. Yang sudah saya lakukan di kelas itu ya Bu, seperti guru-guru yang lain. Misalkan saya menerangkan terlebih dahulu materi yang ada, kemudian saya memberikan lembar kerja dan anak-anak menyelesaikannya. Kemudian dikumpulkan hari itu juga. Saya juga membuat LKS. Nah, itu digunakan siswa-siswa dalam mengerjakan latihan soal, Bu Dita. Oh iya, saya sudah paham kalau pembelajarannya seperti itu. Oh ya Bu Anggun, selain tadi yang sudah disebutkan, mungkin ada lagi kegiatan pembelajaran yang pernah Ibu Anggun laksanakan di kelas? Ada, Bu Dita, salah satunya saya juga menggunakan metode kelompok. Kita belajar dengan membagi kelompok. Oh terus hasilnya anak-anak bagaimana Bu Anggun? Tetap saja, Bu Dita, ada anak yang aktif, ada juga anak yang tetap pasif. Oh begitu ya, jadi masing-masing anak ada yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Iya. Oh apa mungkin itu terjadi karena memang motivasi anak itu berkurang dalam kegiatan pembelajaran Bu? Bisa jadi, karena dari pengamatan saya itu 60% anak itu tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan, Bu Dita. Oh seperti itu. Atau mungkin media pembelajarannya bagaimana Bu? Sudah pernah menggunakan media pembelajaran apa saja untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau saya pernah menggunakan media gambar, Ya. ada lagi media PowerPoint. Itu, Bu Dita. Oh, kalau selain itu sudah pernah? Saya pernah membuat sebuah media, kemudian anak-anak mempraktikkannya. Tapi ya seperti tadi, Bu Dita, waktu kelompok. Jadi anak-anak itu yang aktif ya mereka sangat bersemangat, tapi yang pasif, saya bosan Bu Guru, saya mau permainan yang lain. Itu jawabnya. Kira-kira yang tidak aktif itu berapa persen Bu kalau di dalam kelas? Ada 40% kurang aktif, Bu Dita. Seperti itu. Sekarang saya sudah semakin paham dengan permasalahan yang Bu Anggun rasakan. Oh ya Bu Anggun, kalau respon anak-anak saat kegiatan pembelajaran berlangsung bagaimana Bu mereka? Ketika saya melihat di kelas itu respon anak-anak ketika saya menanyakan Iya. kembali materi yang sudah saya jelaskan, anak-anak itu sedikit pasif, Bu Dita. Jadi mereka langsung lupa saja begitu materinya sudah saya terangkan. Berarti anak-anak bingung dengan materi yang Ibu terangkan tadi. Iya. Oh seperti itu. Nah, apakah Bu Anggun sudah pernah mengklasifikasikan anak mungkin berdasarkan minat atau gaya belajar anak seperti itu? Sudah pernah? Belum, Bu Dita. Saya belum begitu paham tentang itu. Atau Bu Dita ingin menjelaskan kepada saya supaya saya lebih paham lagi? Oh ya Bu, mungkin ya Bu, kalau anak-anak itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda Iya. Bu. Ada yang tipe auditori, ada yang tipe visual, ada yang tipe kinestetik, seperti itu Bu. Oh, belum, Bu Dita. Saya hanya mengelompokkan sesuai tempat duduk atau misalkan sesuai nomor absen, begitu saja. Oh seperti itu. Nah anak-anak itu Bu, kalau diklasifikasikan seperti itu, anak-anak yang gaya belajar auditori itu mereka lebih cenderung suka mendengarkan Bu. Begitu. Jadi mungkin misalkan Bu Anggun nanti mendongeng itu mereka senang. Kalau yang tipe visual mereka senang melihat gambar, melihat video pembelajaran. Dan Bu, anak-anak pun yang sering aktif mungkin banyak ya Bu. Iya, Nah, banyak. yang aktif itu adalah tipe kinestetik Bu. Dia itu senang untuk jalan-jalan, untuk presentasi. Nah, itu tipe-tipenya. Mungkin kalau minat dari anak-anak Bu Anggun sudah pernah diklasifikasikan Bu. Mungkin ada yang berminat hobinya dia membaca, ada yang dia hobinya menulis. Sudah pernah Bu seperti itu di kelas? Kalau mengklasifikasikan sih saya belum pernah, Bu Dita. Cuman dari gambaran yang saya lihat, ketika saya memberikan tugas, anak-anak itu ya lebih sering ke Bu Anggun, saya lebih suka menggambar. Nah, jadi anak-anak itu lebih fokus ke menggambarnya saja. Kalau misalkan anak yang sering melihat gambar, ya hanya melihat gambarnya saja, jadi tidak sesuai dengan tugas yang saya berikan.
Oh, seperti itu. Nah, mungkin dari situ sudah terlihat ya, Bu, minat anak-anak yang senang menggambar, Iya. senang menulis, mungkin mereka yang senang berpuisi. Ya, Bu, saya sekarang sudah paham lagi, Bu, dengan masalah Bu Anggun. Alhamdulillah, jadi sekarang saya sudah tahu gaya belajar anak Bu Dita. Tapi mungkin penyebabnya juga karena kedekatan emosi saya dengan anak-anak itu berkurang ya Bu Dita. Soalnya di masa pandemi ini anak-anak hanya masuk beberapa hari, 1 minggu beberapa hari. Jadi intens bertemunya itu berkurang. Oh, iya, mungkin itu juga bisa menjadi penyebabnya ya, Bu. Anak-anak sama Bu Anggun tidak dekat seperti itu. Iya, Oh, nah sekarang Bu Anggun, kalau Bu Anggun tadi sudah menemukan berbagai permasalahannya, menurut Bu Anggun, nah ke depan yang akan Bu Anggun laksanakan agar bisa memperbaiki pembelajaran apa saja, Bu? saya akan menggunakan metode ataupun media yang lebih bervariasi lagi Bu Dita, sehingga ketika saya nanti memberikan materi kepada anak ataupun anak mendapatkan materi dari saya, kita mendapatkan timbal balik yang baik. Nah, di situ saya berharap pembelajaran kedepannya juga lebih baik lagi. Wah, mantap Bu Anggun. Saya setuju dengan rencana yang akan Bu Anggun laksanakan. Iya, saya pikir juga begitu Bu Anggun. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, mesti anak akan lebih senang. Iya. Bahkan ketika mungkin anak-anak besok libur, anak-anak akan kepingin untuk sekolah Iya, kembali, betul. pengen ketemu dengan Bu Anggun. Dan nanti mungkin dengan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, Bu Anggun pun bisa lebih dekat dengan anak, Iya. sehingga mengarahkan anak pun juga lebih baik ya Bu. Saya mau tanya, langkah-langkah atau rencana lain yang mau Bu Anggun laksanakan apa Bu? Agar tadi pembelajaran semakin menyenangkan lagi. Apa Bu? Saya jadi berpikiran nih Bu Dita, saya akan melakukan langkah-langkah. Ini salah satunya ya Bu Dita, saya akan memperbanyak literasi saya, membaca tentang media ataupun metode pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga pengetahuan saya itu lebih banyak, lebih meningkat, sehingga pembelajaran juga akan semakin baik. Wah, saya setuju Bu Anggun. Mungkin dengan seperti itu Bu Anggun lebih mantap lagi dalam Iya. mengajar. Nah Bu, gini, setiap orang itu kan pasti mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Coba sekarang kalau kira-kira nih Bu, kalau Bu Anggun punya kelebihan apa Bu yang bisa ditonjolkan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu Bu? Kalau saya itu ya Bu, orangnya itu mau belajar. Kemudian saya juga senang dengan hal-hal yang baru. Misalkan tadi Bu Dita sudah menjelaskan tentang perbedaan gaya belajar siswa. Oh, jadi saya itu tahu. Oh, anak itu ternyata beda ya gaya belajarnya. Nah, jadi saya senang. Oh, karena sudah tahu, saya akan mempraktekkan di kelas. Oh iya, saya lihat Bu Anggun memang guru yang sangat bersemangat. Seperti tadi Bu Anggun ada permasalahan sedikit saja sudah ingin menyelesaikan. Ya, itu semangat yang sangat luar biasa Bu Anggun. Terus selain itu Bu, kalau dari kekuatan di luar Bu Anggun, adakah kekuatan-kekuatan lain yang bisa membantu Bu Anggun mewujudkan cita-cita dan mimpi Bu Anggun tadi? Selain itu, karena saya bekerjanya di lingkungan sekolah, saya itu mempunyai teman-teman yang solid, Bu Dita. Nah, di sini teman-teman yang solid ini akan membantu saya semakin semangat. Ketika saya mengajar, ketika saya membutuhkan bantuan, itu ada mereka. Nah, kemudian ketika saya membutuhkan media ataupun bahan media yang saya butuhkan, teman-teman saya ini ada. Jadi itu menjadi sumber kekuatan bagi saya. Iya Bu, saya sangat setuju dengan Bu Anggun Bu. Yang saya rasakan selama ini juga begitu Bu, teman-teman banyak yang mendukung saya. Media yang dimiliki sekolah juga sudah lumayan komplit. Iya. Mungkin itu bisa kita gunakan ya Bu besok. Oh ya Bu Anggun, sekarang saya sudah paham ya Bu, ternyata kita punya kelebihan banyak dari diri kita ataupun orang-orang di sekitar Iya. kita untuk membantu kita dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang Bu, saya mau tanya, kalau hambatan dan tantangan terbesar Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ini apa Bu? Gini Bu Dita, kan saya di sini hanya sebagai wali murid siswa. Nah, siswa itu waktunya juga banyak di rumah. Oh, Nah, iya. di sini wali murid siswa itu kurang semangat. Jadi mereka itu pasif Bu Dita. Karena mereka itu sibuk di ladang. Jadi mungkin tidak memotivasi anak-anaknya. Jadi motivasi muridnya itu sedikit berkurang Bu Dita. Oh iya, mungkin itu juga menjadi penyebabnya ya Bu. Anak-anak jadi tidak termotivasi untuk aktif di Iya. kelas juga. Iya, betul sekali. Iya, Bu.
Kalau rencana lainnya nih Bu, tadi kan Bu Anggun sudah menyebutkan berbagai rencana. Mungkin ada rencana lain yang akan Ibu laksanakan untuk mendukung ini semua Bu? Ada Bu Dita, saya akan merencanakan atau melakukan hal-hal seperti membaca banyak literasi, membaca buku tentang media atau metode yang baik, kemudian saya juga akan belajar melalui YouTube, saya akan belajar melalui jurnal yang ada, seperti itu Bu Dita. Wah, saya senang dengan apa yang direncanakan Bu Anggun. Bahkan saya sendiri pun terkadang tidak berpikir sampai segitu loh Bu. Nah, semoga saya harap apa yang direncanakan Bu Anggun ini bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Iya. Oh ya Bu Dita, selain itu kelompok kerja guru kelas 5 juga sangat mendukung nih Bu Dita untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian selain itu ketika saya ada hambatan nih Bu Dita, saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga memberikan saran yang terbaik untuk saya. Wah, saya sangat senang sekali mendengarnya Bu Anggun. Alhamdulillah kalau begitu dari pihak-pihak luar banyak sekali ternyata Iya. yang bisa mendukung Bu Anggun ya. Nah, sekarang Bu Anggun, saya mau tanya, dari rencana tadi kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan Bu Anggun untuk melaksanakannya berapa lama ya Bu? Secepatnya Bu Dita, mungkin setelah ini saya juga akan segera mencari tahu tentang media ataupun metode yang cocok untuk kelas saya. Nah, saya juga tidak akan sungkan-sungkan mengajak teman atau rekan-rekan yang lain untuk saling bekerja sama untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Wah, hebat Bu Anggun. Saya rasa Bu Anggun tidak memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkan rencana Bu Anggun tadi. Mungkin ada waktu 1 bulan ke depan kita akan merubah pembelajaran yang tadinya pasif menjadi aktif lagi. Begitu Bu Dita. Wah, saya sangat senang mendengarnya Bu Anggun. Alhamdulillah, berbagai pihak di sekitar Bu Anggun banyak yang mendukung Bu Anggun untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran, termasuk KKG dan kepala sekolah. Iya. Oh ya Bu Anggun, sekarang ukuran keberhasilan Bu Anggun dalam melaksanakan program tadi apa ya Bu? Saya menganggap kalau program ini berhasil ketika anak-anak itu sudah aktif dalam pembelajaran, tidak malu saat bertanya, bisa mengikuti diskusi yang ada, dan anak itu nilainya bisa meningkat kembali, Bu Dita. Wah, saya sangat setuju dengan ukuran keberhasilan itu. Sekarang Bu, komitmen Ibu untuk menjalankan semua ini apa Bu komitmennya? Komitmen yang saya rencanakan itu, saya bisa melaksanakan rencana yang saya buat tadi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya, Pak, saya sangat setuju Bu Anggun. Komitmen Bu Anggun tadi bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik Iya. lagi ya Bu. Kemudian ada juga ketika kita sudah melaksanakan sesuai rencana, saya juga akan membuat pembelajaran itu lebih bervariasi lagi. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Selanjutnya, siapa saja Bu Anggun yang dapat membantu Bu Anggun untuk menjalankan komitmen yang sudah Bu Anggun rancang seperti itu? Saya rasa teman-teman atau guru di sekitar lingkungan pekerjaan saya, kemudian juga teman-teman kelompok kerja guru di situ karena kita menghadapi murid dengan umur yang sama. Kemudian selain itu waktu lalu kan saya juga ngobrol nih dengan kepala sekolah. Beliau menurut saya juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, Bu Rita. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu yang ingin membantu Ibu melaksanakan komitmen tadi. Selanjutnya siapa lagi Bu? Adakah orang lain yang mampu membantu Ibu untuk menyusun dan menjalankan komitmen yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya kira orang tua yang aktif itu juga bisa mendukung saya loh Bu Dita. Karena anak-anak itu tidak bisa saya pantau ketika berada di rumah. Mungkin saja mereka hanya bermain HP atau tidur-tiduran saja seharian. Nah itu kan harus ada peran serta orang tua juga. Oh, apakah di kelas Bu Anggun sudah dibentuk Forsita atau parenting class begitu Bu? Sudah. Oh iya, saya rasa memang betul Bu. Forsita mungkin bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu rancang. Oh ya Bu Anggun, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar, saya pun juga sudah tahu bagaimana permasalahan Ibu, bagaimana solusi dan rancangan ke depannya. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaan Bu Anggun? Saya jadi lebih lega Bu Dita. Kemudian saya juga mempunyai pikiran untuk masa depan pembelajaran yang ada di kelas saya. Wah, alhamdulillah ya Bu. Nah, mungkin dengan diskusi seperti ini pikiran kita jadi lebih terbuka. Iya, seperti itu, saya ya, Bu? merasa berterima kasih sekali dengan Bu Dita. Wah, sama-sama Bu. Kita kan
Saya kasih jawab dan memang harus saling sharing Bu. Siapa tahu saya juga punya permasalahan yang sama dengan Bu Iya. Anggun. Lain waktu jika saya bingung atau saya membutuhkan bantuan, saya datang lagi ke Bu Wah, Dita ya. siap Bu, saya juga senang sharing dengan Bu Anggun. Dengan sharing tadi, saya pun juga lebih bersemangat Bu untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Bu Dita, terima kasih banyak karena sudah memberikan solusi dan jadi saya semakin bersemangat lagi. Nah, saya mau lanjut pekerjaan yang lain nih Bu Dita. Oh iya Bu Anggun, silahkan kalau melanjutkan pekerjaan yang lain. Saya juga masih ada sesuatu yang ingin saya kerjakan. Ya, Ya silahkan Bu Anggun kalau mau melanjutkan pekerjaan. ya Bu Dita.